saya istighfar ngapain? Saya nggak dosa. Istighfar bukan hanya pengukuran dosa, tapi istighfar juga Nabi SAW bersabda dalam hadisnya, man lazimal istighfar, yang mulutnya melazimin baca istighfar, dijadikan setiap kesulitannya dibukakan pintu solusi Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang nggak terduga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang dulu nggak kayak sekarang. Kalau kita suruh istighfar, orang yang disuruh istighfar berasumsi lagu dosa apa? Istighfar lagu dosa apa? Kecuali zaman sekarang kalau yang nyuruh kita lu syahadat, nah beda halnya. Kalau masih suruh istighfar, dua kemungkinan. Pertama, mungkin kita pernah ngelakuin dosa sama ke orang, atau saudara kita ngeliat kita nih ngomong sesuatu yang nyakitin orang lain, kita suruh istighfar. Pertama. Kedua, tujuan orang nasihatin kita istighfar biar ditambahkan rezeki kita yang Allah Subhanahu wa taala. Atau itu orang saudara kita yang kita mumet segala macam. Istighfar makanya bukan berarti istighfar ke dosa kita banyak aja. Tapi tujuan satu. Salah satunya apa? Pertama diangkat derajat. Kedua, diberikan rezeki nggak terduga. Yang paling hebat orang yang taubat atau istighfar kepada Allah, Nabi SAW katakan apa? Kullu ibnu Adam khata'. Setiap anak cucu Nabi Allah Adam punya salah. Tapi lihat konteks dari hadis setelahnya, wa khairul khata'in. Dan paling baik mereka orang yang bersalah kepada Allah, mereka yang sering kembali dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang taubat berarti apa? Diklaim, dinyatakan oleh Allah, merekalah hamba-hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang makanya beda. Orang yang istighfar, minta ampun sama Allah, merasa kurang ataupun dosa atau nggak dosa kita merasa, itu lebih afdol ketimbang ente mengatakan gua berdosa. Ente istighfar dari dosa kita. Mau kita tahu dosa apaan atau kita nggak ngerasa berdosa, tapi kita istighfar lebih afdol ketimbang kita mengatakan gua berdosa apa. Berarti nggak secara langsung kalau orang ngeklaim nggak punya dosa, berarti dia ngeklaim bahwa dia disokong di sisi Allah Subhanahu wa taala. Paham? Nah, orang mau dekat sama Allah pertama kali apa? Benerin tobatnya. Orang boleh tobat, cuma kadang-kadang zaman sekarang namanya tobat sambel. Ngerasa pedes, cuma tetap coba lagi besok. Pedes gue tobat, besok ngakal lagi tuh. Begitu juga orang maksiat yang tobat sambel begitu, merasa bersalah, berdosa. Tapi besok kembali maksiat yang sama. Selesai, tobat lagi ke Allah. Kata Allah juga, saya kesel, besok saya nggak mau maksiat lagi. Besok maksiat lagi. Makanya penting nih, apa namanya, memperbaiki taubat kita kepada Allah. Di sini diajarkan, wa in kana, dosa ini terbagi dua. Ada dosa kita sama Allah, itu cuma kita minta ampun sama Allah dan merasa bersalah dan jauhi segala maksiat yang sama, nggak terjatuh di lubang yang sama, maka Allah ampuni dosa kita. Walaupun dosa kita sebesar gunung adanya, tetap ampunan Allah lebih besar dari Allah. Kalau jadi dosa berdua dua. Pertama kita yang Allah, cukup dengan istighfar, beramal soleh, diampuni dosa yang Allah. Kedua, amal manusia. Ini amal manusia kudu minta maaf. Contohnya apa? Contoh dosa yang paling besar yang orang nggak sadar yaitu ngegibah. Ngomongin orang, ulang begitu, ngomong ulang begitu. Itu ente istighfar pun dosa ente mendolimi orang tersebut diampuni. Cuma sama orang tersebut belum diampuni sama Allah. Gimana? Kudu cerita. Maaf, kemarin gua sama fulan ngomongin ente, ngegosipin ente, ngegibahin ente. Kalau zaman sekarang lihat di TV bukan gosip, riba bukan jadi dosa besar. Ngomongin orang bukan jadi dosa besar, tapi jadi tren zaman sekarang. Kalau nggak ngegosip nggak keren. Ayo gosip nggak keren lu begitu. Dosa dianggap keren zaman sekarang. Wajar. Kenapa? Karena orang zaman sekarang lebih mementingkan apa yang menjadi pikirannya ketimbang syariat Nabi besar Muhammad SAW. Makanya saya katakan apa? Wa in kana alaihi syai'un min al-madalim li ahadin min al-khalq falibadil bi adaiha. Kalau ente punya dosa sama orang lain, walaupun nyentil, beb saya nyentil
Iya, cuma dia ngerasa saya zalimi. Tetap setiap apapun bentuknya, kalau kita nyakitin orang lain dalam jangankan masalah maaf kata, jangankan orang-orang yang hidup, ente nyakitin orang yang meninggal, ngomongin orang meninggal, itu terasa orang ente beranggapan bahwa itu orang masih hidup. Sakitnya orang meninggal ketika diomongin, perumpamaan dia hidup ketika ngomongin orang lain. Makanya kata Nabi besar Muhammad SAW, Udhkuru mahasinu mautaku wa kafu an masawihi. Kalau yang meninggal, ceritain yang baik-baiknya. Adapun yang buruknya, diam. Kenapa, Beb? Tujuan dia kita melihat sesuatu yang meninggal terus ngomong apa, tapi nggak ngomongin keburukannya. Tujuannya apa? Ketika nanti kita meninggal, Allah tutup aib kita dari orang lain kita. Karena ini ada kama tadimu sudah seperti yang kau tanam, begitu juga yang kau tuai. Kita ngomongin orang, mungkin saat ini kita merasa aman, tapi saat kita jodoh, saat kita sulit, tahu-tahu orang ngomongin kita. Jangan dipikirin ini dosa atau hal yang kita zalimi datang waktu kita kuat juga. Ujian datang ketika kita sulit, itu dia ujian. Contoh begini, kereta lewat. Begini, ketika kita sehat, kita harap ini bisa membantu orang lain. Ketika kita sehat nih, pengen membantu. Cuma saat kita sehat, belum ada yang butuh bantuan kita. Pas kita sakit, baru Allah utus orang datang kita, tolongin dong. Terus kita ngomong, kenapa nggak pernah ada waktu sehat? Nggak ada. Ujian datang ketika kita sulit. Tapi kalau sebelum hal tersebut terjadi, kita berupaya baik sama orang lain, maka diberikan solusi oleh Allah atau diberikan kesehatan oleh Allah ketika orang butuh ini. Itu mahal. Makanya kalau mahal itu apa? Ketika kita butuh akan sesuatu, Allah adakan itu yang mahal. Ketimbang kita punya sesuatu tapi nggak manfaat buat orang lain atau buat diri sendiri. Berapa orang yang sekarang ketika punya uang harta banyak, yang harusnya dimanfaatkan orang lain, mau bilang larinya mana? Rumah sakit mau bilang. Kalau dibilang dia penyakit sekarang beda sama yang dulu. Penyakit dulu sama sekarang sama. Cuma namanya yang bedain. Makan orang dulu sakit zaman dulu sampai sekarang. Kenapa? Karena Tuhan dulu sama Tuhan sekarang tetap Allah. Bahkan di bulan Nabi Allah Musa katakan fa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, Allah penyembuh. Sekarang pun sama. Cuma bedanya ada dokter zaman sekarang ngapain? Biar nenangin hati kita itu toh. Obat segala macam bukan menyembuhkan totalitas, tapi agak mereda kita punya penyakit. Kalau yakin kuat sama Allah, kenapa? Karena maaf, kematian sesuatu penyakit, tapi nggak ada yang bisa menyembuhkan kematian. Dokter siapapun dokter. Tapi kalau ada orang yang sakit, datang ke dokter, ditenangin, dikasih obat, datang lagi ke kiai atau ustaz, yakin ditambah. Minimal ketika dia lepas sama jasadnya dari raganya, dia masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang kita masuk dokter sholat kagak. Berapa zaman sekarang sakit di rumah sakit 7 hari 8 hari, nggak lama meninggal. Nggak ingat bahwa 7 hari tersebut diperpanjangkan ibadahnya Allah. Waktu rumah sakit masih bisa sholat tapi nggak sholat, ada sebagainya. Ada nggak? Jangankan yang sakit, yang sholat, yang sehat pun jangan sekarang yang sholat kagak. Kita ngomongin yang sakit. Jadi dosa itu ada dua. Pertama sama Allah, kedua apa manusia.